Shalom, ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk belajar topik yang penting di dalam kita menjadi orang Kristen. Saya sengaja memilih berkaitan topik ini ayat yang menjadi perhatian kita, yaitu 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Saya mengajak kita membaca 3 ayat ini sekaligus, baru kemudian saya akan menguraikan topik ini. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap hidup di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 10 September 2025 yang lalu, mungkin Anda sudah mendengar berita tentang Charlie Kirk. Dia adalah seorang yang masih relatif muda. Dia lahir tahun 93. Jadi pada saat saya masih studi di seminari bersama pendeta Bigman, dia baru lahir. Orangnya masih muda, tetapi dididik dengan baik di suatu lembaga Kristen, bergereja dengan baik, sehingga dia memiliki kesadaran tentang kasih Tuhan yang besar, lalu dia ingin semua orang mengenal Kristus yang mati dan bangkit. Maka dia melatih diri, mempersiapkan diri, mengenal Kristus, dan juga belajar bagaimana menjelaskan imannya kepada orang-orang lain. Nah, dia menjadi seorang apologet muda. Dia seorang pendukung Presiden Amerika sekarang, dan Presiden juga menyadari sehingga dia juga menjadi rekan di dalam pemerintahan. Nah, saudara-saudara, dia melayani tanya jawab, bahkan kadang-kadang di jalan-jalan, di berbagai gereja, juga di kampus. Nah, saat berada di kampus inilah, begitu banyak orang tertarik mendengar. Tiba-tiba tanggal 10 itu, ada orang yang mengincar dan menembak dia. Sampai lehernya kemudian terluka dan dia meninggal. Nah, saudara-saudara, dia sudah menjadi seorang saksi Kristus. Mungkin kita berpikir, Pak, dia kan cuma dengan kata-kata, ya. Sedangkan ayat tadi mengatakan jangan hanya dengan perkataan. Nah, yang dimaksud ayat tadi memang perkataan secara sekedar omong doang, tapi yang dimaksud kata-kata digunakan oleh Charlie Kirk adalah kata-kata yang menjelaskan firman Tuhan, teologi dan sebagainya. Nah, saudara, Charlie Kirk meninggal. Tetapi kemudian ini menggerakkan banyak orang yang kemudian mengingat perjuangan dan pelayanan dia. Istrinya diminta hadir dalam suatu acara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan itu ratusan ribu hadir. Dan pada waktu istrinya berdiri, dia hanya bisa menangis. Lalu kemudian orang-orang standing ovation dan bertepuk tangan supaya dia tidak merasa kecil hati. Nah, saudara, dia berkata, saya akan melanjutkan pelayanan suami saya. Dan mengerjakan pelayanannya dirintis yaitu Turning Point. Nah, pembunuhnya tidak mengira bahwa pekerjaan Charlie Kirk akan terus berlangsung. Dan ini menggerakkan banyak orang, banyak mahasiswa di berbagai universitas di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Jerman, di berbagai negara. Jadi saudara-saudara, terjadi suatu rasa ingin sekali menjadi saksi Kristus. Mari kita berpikir di dalam kaitan hal ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan untuk menyatakan kebenaran tentang Kristus kepada dunia, kepada masyarakat ini. Sehingga kita mulai bertanya-tanya, mungkin pertanyaan ini ada di dalam pikiran kita. Apa bukti nyata bahwa kita benar-benar telah menerima kasih Kristus? Mungkin kita bisa mengatakan, saya kan sudah yakin. Saya juga bisa mengatakan saya benar-benar menerima Kristus.
Tapi bagaimana orang lain bisa melihat bukti nyata bahwa kita betul-betul sudah menerima kasih Kristus? Atau pertanyaan ini, seberapa terang kehidupan kita saat ini? Apa kita sudah memancarkan terang atau menjadi saksi Kristus dan memberikan inspirasi kepada orang-orang sekitar kita? Bahwa ada kebenaran yang perlu dipercaya, kebenaran yang perlu diikuti, kebenaran yang perlu diandalkan dari Tuhan. Atau saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Jika Tuhan Yesus datang hari ini, di manakah Ia akan melihat bukti kasih kita? Katakanlah Tuhan Yesus keliling, mungkin ke rumah-rumah atau di jalan atau di berbagai tempat. Apakah Dia melihat bahwa kita menyatakan kasih kepada orang lain? Nah, saudara-saudara, setidak-tidaknya ada satu dalil yang penting berkaitan topik ini, yaitu hidup yang berakar kuat dalam kasih Kristus selalu mengalir keluar dalam tindakan nyata. Jikalau seseorang betul-betul berakar dalam kasih Kristus, dia akan menyatakannya itu, mengalir keluar dan disaksikan orang lain. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita memikirkan topik ini dengan memikirkan dua kebenaran penting yang kita dapatkan dari nas tadi. Dan jikalau kebenaran penting ini kita hayati, kita akan menjadi saksi Kristus yang menyatakan kasih kepada orang lain. Mari kita pelajari satu persatu kebenaran ini. Yang pertama terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Saya akan bacakan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Saudara, ini yang pertama. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, topik ini atau kebenaran ini mungkin kita juga sering dengar. Hal apa yang akan kita pikirkan berkaitan kebenaran ini lalu berkaitan menyatakan kasih? Nah, sebelum saya menjelaskan, saya ingin membawa kita memahami tentang grand narasi agung. Di dalam Alkitab, sejarah manusia, sejarah diri kita, itu ada 4 tahap. Nah, 4 tahap ini adalah penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penyempurnaan. Nah, ini adalah 4 tahap cerita kita. Cerita manusia. Orang non-Kristen, orang yang belum baca Alkitab, hanya tahu 1 tahap. Yaitu, ya hidup ini memang demikian. Nah, saudara-saudara, kita sekarang berada di kuadran 2. Nah, di kuadran 2, orang di dalam kegelapan tidak mengenal kebenaran. Sehingga mereka akan berpikir, ya hidup memang apa adanya semacam ini. Dari lahir, remaja, pemuda, dewasa, lalu lihat orang tua, memang hidup di dalam kondisi semacam ini. Inilah hidup yang apa adanya, hidup yang lumrah. Nah, saudara, di dalam keadaan semacam ini, cilakanya orang juga tidak kenal siapa dirinya. Siapa diri manusia. Kondisiku sebenarnya apa waktu dalam kegelapan. Nah, saudara, kenapa aspek ini saya bahas? Jikalau kita tidak menyadari dulu kondisinya kita bagaimana dan kita sekarang kondisinya bagaimana, tidak menyadari kontras yang terjadi antara dulu dan sekarang, kita akan sulit mendapatkan pemicu, penyebab yang mendorong kita untuk menyatakan kasih Tuhan. Saya menyelidiki banyak ayat di Alkitab dan saya menemukan fakta tentang diri kita di dalam kegelapan jauh lebih mengerikan. Mari kita lihat. Di dalam kegelapan, saya akan bacakan secara cepat. Aku dikandung dalam dosa. Pelaku kejahatan, tersesat, berhati licik, berhati keras, hidup dalam kegelapan, terhukum, tidak mengasihi Allah, dicengkeram dosa, sudah mati rohani, taat penguasa jahat, menghidupi hawa nafsu, berpikiran jahat, dimurkai Allah, serakah segala kecemaran berdosa, berhati gelap, berdosa, musuh Allah, terhukum, budak dosa. Banyak sekali. Dan waktu kita lihat baru kita sadar. Ternyata kondisiku begitu buruk, begitu parah, begitu mengerikan. Dan ini belum selesai. Ini ada daftar yang panjang sekali. Yang baru membuat kita sadar. Kondisiku dulu begitu mengerikan dan aku tidak menyadarinya. Nah, saudara, kenapa banyak orang merasa fine-fine saja?
baik-baik saja. Karena mereka tidak sadar inilah diri mereka. Lalu di dalam kegelapan mereka tidak tahu, mereka tenang-tenang saja. Padahal mereka akan binasa di dalam keadaan semacam ini. Nah, ini adalah ironis yang mengerikan, saudara-saudara. Dan di dalam keadaan semacam ini, jikalau tidak ada interferensi dari Tuhan, kita akan terus-menerus di dalam kegelapan dan kondisi yang semacam ini. Puji Tuhan, di dalam keadaan kita masih kelam, kotor, hina, Allah mengutus Kristus datang ke dunia. Dan saat dia datang ke dunia, Kristus rela mati, menggantikan hukuman dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga. Nah, dengan kenyataan ini, barang siapa percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, sekalipun kondisinya begitu buruk seperti tadi, dia akan diterima oleh Allah dan dipindahkan menuju kuadran 3. Inilah hal yang luar biasa dari Allah. Nah, tetapi waktu kita di kuadran 3, mari kita tidak GR lalu merasa diri, wah saya lumayan juga ya. Punya kualifikasi sehingga dipilih Allah untuk berpindah ke kanan. Tidak. Di dalam Roma, Paulus mengatakan satu kalimat yang mengagetkan kita. Kalau ada orang yang tidak bekerja, tidak berupaya, tidak berusaha memenuhi hukum Taurat, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, kita orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi saudara, bukan karena kita mampu melakukan, tapi diperhitungkan, rekening by God. Reckon by God. Nah, maksudnya gimana saudara? Seorang ini atau diri kita yang begitu buruk dengan kondisi yang mengerikan tadi, asalkan ada satu momen dalam hidup kita, kita percaya Kristus yang mati dan bangkit, meskipun layaknya kita binasa, kebenaran Kristus yang begitu hebat itu diperhitungkan kepada kita, bukan karena kita hebat, tapi kebenaran Kristus diperhitungkan milik kita. Jadi saudara, itu sebabnya dalam gambar ini manusia yang tetap saya gambar hitam. Saya gambar gelap. Saya gambar kotor. Karena kondisi kita setelah percaya Kristus masih sehitam semula. Masih sekelam semula. Masih sekotor semula. Hanya karena kita percaya Kristus yang mati dan bangkit, kita diperhitungkan sebagai penghuni kuadran 3. Nah saudara, mari kita pikirkan. Di dalam kuadran 3, karakteristik kita apa? Kita masih memiliki dampak manusia lama. Ini diri kita. Inilah yang harus kita perangi, harus kita sadari, harus kita tentang di dalam diri kita. Inilah yang Tuhan Yesus katakan, sangkal diri untuk ikut aku. Nah saudara, cilakanya orang pindah kanan pun atau orang di kanan kadang-kadang juga tidak menyadari bahwa dia masih memiliki dampak manusia lama yang perlu dibereskan. Sehingga ada orang yang berani mengatakan, sejak saya percaya Kristus, saya tidak pernah berdosa. Anda bisa bayangkan mengagetkan kalimat itu. Nah tetapi saudara, dengan kondisi yang begitu buruk, atau dampak manusia lama pada kita perlu ingat juga. Ketika kita dipindahkan ke kanan, Tuhan memberi karakteristik di dalam diri kita. Yaitu, aku adalah garam dunia, terang dunia. Orang berpindah dari maut, mendapat curahan kasih Allah, berdamai dengan Allah, terbebas dari hukuman kekal. Saudara Kristus, orang yang tidak terpisah dari kasih Allah. Bait Roh Kudus, pewaris surgawi, orang yang dipilih Allah, anak Allah, ditebus Kristus, dimeteraikan Roh Kudus, orang diampuni dosanya. Saudara-saudara, kalau kita melihat fakta, Tuhan memberikan anugerah begitu besar, sekalipun kita begitu buruk, begitu hina, begitu cemar, begitu najis, baru kita sadar, Tuhan, anugerahmu hebat, anugerahmu besar sekali bagi saya. Dan ini adalah satu paket, ketika kita terima Kristus, kita juga menerima paket sebagai status ketika kita menjadi anak Allah itu. Nah saudara, mari kita ingat, harusnya kita di kuadran 2, tapi karena percaya Kristus mati dan bangkit, kita mendapat paket komplit. Bukan hanya Kristus, kita mendapatkan status dan kualifikasi semacam ini. Yang membuat kita bersyukur karena kebaikan Tuhan begitu hebat. Nah saudara, kesadaran bahwa kita dulu harusnya dibinasakan, tapi sekarang mendapat paket yang begitu hebat. Inilah rahasia yang akan memicu, mendorong, menyebabkan kita
melakukan tindakan kasih. Semakin kita kurang sadar kontras ini, semakin sedikit kita menyadari kontras ini, semakin kurang menyadari kontras ini, semakin sedikit kita menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Nah saudara, kuadran pertama sudah lewat. Kuadran 4 belum terjadi. Maka saya ringkas menjadi 2 kuadran. Nah saudara, mari kita menyadari inilah diri kita. Lalu kita mungkin bertanya, Pak, bagaimana saya tahu bahwa saya akan mendapatkan atau memasuki kuadran 4? Nah saudara, kalau kita memikirkan akan masuk kuadran 4, ketahuilah yang kita dapatkan bukan hanya apa yang di kuadran 3. Barang siapa masuk kuadran 3 pasti akan masuk kuadran 4. Nah kuadran 4 itu luar biasa lagi, dideskripsikan begitu rinci. Sehingga kalau kita mendeskripsikan merinci, kita baru sadar yang Tuhan berikan hebat sekali. Dari mana kita tahu bahwa kita akan dapatkan? Di dalam kitab Roma, maksudnya Efesus, saya keliru. Efesus 14 ayat A disebutkan, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Saudara, meskipun kita begitu buruk, begitu hina, begitu najis, Tuhan memberikan DP, down payment, Roh Kudus diberikan. Sehingga cepat atau lambat, ketika saatnya tiba, pasti kita mendapatkan seluruh paket lengkap plus penyempurnaan di surga. Saudara, kalau kita menyadari, saya harusnya dibinasakan dengan keadaan yang begitu mengenaskan. Tapi Tuhan memberikan paket yang hebat. Bahkan belum selesai, kelak akan disempurnakan di surga. Dan itu masih banyak lagi yang kita dapatkan. Hati kita diliputi perasaan syukur. Hati kita diliputi sukacita. Inilah rahasia bagaimana kita melakukan tindakan kasih. Tanpa kesadaran ini kita akan minim di dalam melakukan tindakan kasih. Tetapi kalau kesadaran ini besar di dalam hidup kita, kita juga ingin menyatakan kasih lebih banyak lagi kepada orang lain. Itu sebabnya di dalam kita membahas tindakan kasih, tidak cukup hanya membahas apa yang perlu kita lakukan. Kita perlu membahas penyebabnya apa. Nah, sekarang saya akan memaparkan satu rahasia penting. Jikalau kita mengerti kontras antara kita seharusnya dibinasakan, tapi sekarang memiliki berkat yang begitu besar, inilah rahasia sukacita kita. Ketika Anda nanti mengalami krisis besar, sengsara besar, sakit besar, kesulitan besar, masalah besar, begitu Anda ingat, harusnya saya dibinasakan. Tapi sekarang mendapat paket yang luar biasa. Heran. Kita bisa tetap memiliki sukacita di dalam keadaan krisis yang sangat besar. Anda bisa membayangkan ketika Anda tiba-tiba terkapar karena kecelakaan di rumah sakit. Mungkin Anda mengalami kesulitan keuangan, keadaan parah. Apa yang bisa menjadi sumber sukacita Anda? Membandingkan antara keadaan Anda yang harusnya dibinasakan dengan berkat yang Tuhan berikan. Anda tidak pernah kehilangan sumber sukacita. Luar biasa sekali. Bahkan mungkin di rumah sakit Anda masih bisa memikirkan orang lain, mendoakan orang lain, bahkan berusaha menolong orang lain. Karena apa? Anda menyadari anugerah yang besar meluap dalam diri Anda, mengalir keluar, dan Anda ingin menyatakan kasih. Ini rahasia yang besar sekali. Ini rahasia besar. Ini adalah rahasia hidup yang bisa Anda miliki ketika Anda sadar. Dulu aku memiliki daftar begitu buruk dan tidak ada harapan. Hanya karena percaya Kristus yang mati dan bangkit. Aku memiliki paket yang luar biasa. Paket ini belum selesai, nanti disempurnakan paket luar biasa. Oh Tuhan, terima kasih. Anda akan meluap dengan ucapan terima kasih, ucapan syukur. Bahkan Anda ingin menyatakan kasih pada orang lain. Ini kebenaran yang saya harap tertancap dengan kuat di dalam hati kita. Sekarang kita masuk kebenaran kedua. Kebenaran kedua di dalam ayat 18. Saya akan bacakan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudara, perbuatan baik itu kalau dalam Alkitab merupakan buah. Bagaimana kesan Anda kalau melihat buah ini? Wah, kelihatannya ranum, kelihatannya enak, kelihatannya
asik sekali, kelihatan gurih. Tapi kalau Anda teliti, perhatikan daunnya. Wah, ini kayaknya daun plastik ini Pak. Ini buah plastik ini. Saudara, ini memang buah artificial untuk hiasan ruangan. Nah saudara, ini tidak bisa dimakan. Maka ini buah semu, buah yang tidak bisa dimakan. Saudara, di dalam kita menjadi orang Kristen, jikalau belum mendapat kontras tadi, oh jadi buah orang Kristen itu kalau Kristen sejati begitu ya, kita menirunya, maka kita tidak menghasilkan apa-apa. Karena belum dipicu, belum disebabkan karena kita berakar pada Kristus. Nah Tuhan Yesus pernah mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pak bisa saya berkendara mobil, saya bisa olahraga, bisa makan. Nah saudara, yang dimaksud sini tidak dapat berbuat apa-apa yang menyebabkan kita diselamatkan. Dan juga tidak bisa menghasilkan apa-apa yang membuat perbuatan baik kita dicatat di surga. Saudara, kalau Anda ingat waktu kuliah, saya dulu kuliah di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Nah, yang kuliah itu ratusan orang. Dosennya tidak tahu bahwa sejumlah mahasiswa dari kampus lain ikut kuliah. Numpang kuliah, lihat kuliah, sambil ikut belajar. Nah, dosennya nggak tahu. Mereka belajar dari ilmu dari dosen yang hebat-hebat itu. Nah, saudara, jangankan dosen saya sendiri nggak tahu ini mahasiswa yang luar mana, pokoknya ada ratusan begitu. Nah, mari kita bayangkan mahasiswa itu ikut kuliah, ikut ujian tengah semester, ujian akhir semester, lalu menggarap soal-soal, apa mereka dapat skor? Tidak, karena mereka tidak terdaftar. Demikian juga, kalau seorang berusaha meniru perbuatan baik sebagai sama orang Kristen, meniru perbuatan baik tanpa berakar dalam Kristus, tidak ada perbuatan baik yang dicatat di surga karena belum di dalam Kristus. Kondisi orang itu masih terpisah, jauh, bahkan musuh Allah dan daftar tadi. Nah saudara, untuk melakukan perbuatan baik, kita perlu di dalam Kristus. Maka kita bisa melakukan dan dicatat oleh Kristus. Ada banyak buah di dalam Alkitab. Saya berikan contoh misalnya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ada buah roh yang bisa kita nikmati dan itu menjadi suatu kenyataan. Ada buah Injil, ada buah kebaikan, keadilan, kebenaran. Nah saudara, di dalam dunia yang cenderung egois, yang cenderung demi kepentingan sendiri, yang cenderung individualistis. Adakah pengharapan orang-orang berlaku dengan benar, dengan adil, dengan baik? Ada. Karena masih ada orang Kristen yang mendapat anugerah Tuhan sehingga dia ingin menyatakan kepada orang lain. Di Inggris pernah ada seorang Perdana Menteri namanya Winston Churchill. Dia hidup sebagai warga kerajaan Inggris, menjadi Perdana Menteri, dan tentu saja dia bangga. Monarki Inggris bertahan begitu panjang, dan menjadi monarki terpanjang di dalam sejarah dunia. Nah, ini menjadi monarki yang stabil. Tapi itu pun tidak bisa diandalkan karena terjadi kekacauan perang dunia, Jerman hampir mengalahkan, dan Eropa yang dulu begitu bagus pun porak-poranda. Sehingga Winston Churchill mulai kecewa dengan dunia ini. Mulai frustasi. Sehingga suatu saat dia ketemu Billy Graham. Lalu dia bertanya, mengungkapkan, saya merasa dalam dunia tidak ada harapan. Sampai abad 19 sudah semuanya rapi, abad 20 ternyata masuk perang dunia mengerikan semacam ini, orang Yahudi dibantai. Apa yang bisa diharapkan? Adakah pengharapan? Dia tanya Billy Graham. Dan Billy Graham mengatakan apa? I am a Christian. Saya orang Kristen. Ada harapan. Kenapa ada harapan? Karena orang Kristen mendapat anugerah Tuhan. Dan sebagai orang Kristen, dia memiliki daya dari Tuhan untuk menjadi terang, menjadi garam, melanjutkan misi Tuhan.
dia berperan, orang Kristen berperan. Nah saudara-saudara, yang menjadi motif kita di dalam berbuah atau bertindak kasih, seperti juga dalam Yohanes, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Motif ingin memuliakan Bapa yang sudah mengasihi kita, yang sudah menyelamatkan kita, yang kasihnya besar kepada kita, mendorong kita berbuat baik, itu yang akan menghasilkan buah yang disukai. Saudara kalau melihat buah ini bagaimana? Wah, seger. Rasanya ingin pegang dan gigit ya. Atau buah ini. Wah, bayangkan kalau kita ada agrowisata, petik-petik boleh langsung makan. Atau semacam ini. Buah yang asli, buah yang sejati, itu menyenangkan. Itu menyegarkan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita masuk tahap berikutnya. Waktu kita masuk kuadran 3, dan kita percaya di kuadran 3, kita berada karena Kristus yang mati dan bangkit. Itu satu paket dengan apa? Berarti kita juga memahami konsep tentang manusia itu dicipta oleh Allah dalam kuadran 1. Maka saudara-saudara, apa yang di kuadran 1 itu juga menjadi pegangan kita. Dan secara detail saya juga merinci apa yang kita kodrat di dalam kuadran 1 banyak sekali. Aku gambar Allah, ciptaan Allah, milik Allah dan sebagainya yang begitu rinci yang orang pun tidak tahu identitasnya semacam ini. Dan setelah saya tulis, belum pernah terungkap di dalam buku psikologi manapun. Artinya saudara, berapa banyak orang yang tahu identitas yang begitu hebat dari Tuhan yang kita miliki, yang kita warisi dari Adam. Jangankan orang non-Kristen pun mungkin sedikit yang mengetahui. Ini kalau dirinci banyak sekali. Dan ini bisa menjadi panduan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Nah sekarang saudara, setelah kita mengerti akar kita dalam Kristus, apa yang kita warisi dari Adam, yang kita percayai, apa contoh kita bertindak kasih? Nah mari kita lihat contohnya ya. Mari kita perbesar bagian ini. Aku adalah gambar Allah ya. Nah misalnya ini ya. Aku adalah gambar Allah. Kita percaya manusia gambar Allah. Satu sisi aku terang dunia. Bagaimana memadukan ini menjadi tindakan kasih ya. Saya beri contoh kasus nyata ya. Hari Jumat yang lalu saya bertemu dengan mantan CEO suatu perusahaan di California ya. Dia datang ke Indonesia dan kemudian berada di Karawaci dan dia menceritakan. Mari kita lihat ya, contoh orang Kristen menjadi terang dan bagaimana konsep itu mempengaruhi produksi di perusahaan. Ya. Nah ini studi kasus yang menarik mengenai forklift. Forklift ini alat mengangkat barang, bisa mengangkat langsung 5 ton, ada jenis yang lain bisa mengangkat langsung 10 ton, ada jenis yang lain bisa mengangkat langsung 15 ton. Wah, luar biasa sekali. Nah, dia bercerita, kami orang Amerika memandang manusia itu sebagai gambar rupa Allah. Maka kami harus mendesain alat ini memenuhi teknis, spesifikasi yang teknis, tetapi juga bagaimana ini juga bisa dirancang melindungi, menjaga dengan safety yang maksimal supaya manusia sebagai gambar Allah ini terjaga dengan baik. Maka Anda bisa bayangkan membuat forklift ini ada risetnya bagaimana supaya manusianya aman. Ada proses yang berulang diperpanjang, research and development. Sehingga ketika jadi menjadi barang yang bermutu dan mahal. Ketika ini mulai diluncurkan, laris. Nah ini fungsi terang. Fungsi terang adalah bagaimana dengan konsep yang dipahami dari Allah, kemudian mengekspresikan dalam tindakan, bahkan memproduksi barang pun dengan ekspresi bagaimana pernyataan kasih. Nah saudara, terjadilah proses produksi, distribusi yang kemudian laku keras. Produksi barang ternyata mencapai RRC. Dan di RRC apa yang terjadi? Ditiru. Ditiru persis. Dan harganya lebih murah.
Apa yang terjadi? Karena harganya lebih murah, persis. Mulailah Ford dari Amerika tidak laku. Terjadi persaingan, dari Amerika mulai turun, dan ini kemudian jumlahnya naik. Mulai rugi. Lalu apakah kemudian orang Amerika akan berpikir, wah kita jadi kalah nih bersaing. Kalau gitu apakah kita turunkan mutunya dan bagaimana? Menurunkan mutu berarti mengorbankan pemahaman. Manusia gambar Allah yang dijaga dan terang dunia harus mencapai produksi se-excellent mungkin. Jadi mereka tidak mengubahnya. Resikonya disaingi produk-produk dari RC, kemudian mereka makin turun. Wah, saudara mendengar kisah ini, saya ikut prihatin. Jadi bagaimana? Kami mulai gelisah, mau jual dengan produksi yang bagus, harganya mahal. Nah sekarang memposisikan diri dalam pembeli. Misalnya orang Indonesia tahu ada 2 barang yang mirip, ya tentu mirip beli yang murah dong. Dilematis bukan? Tapi kemudian yang di Amerika mulai pikir, kalau kita jaga mutu, ini mirip apa yang Tuhan mau. Nah saudara, ini berlangsung bertahun-tahun. Cerita tidak selesai di situ. Konsep mereka menjadi terang. Konsep mereka manusia harus diperlakukan dengan seharusnya. Itu mempengaruhi mutu barang. Lalu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah setelah produk dari RRC ini mulai laku, terjadi banyak kecelakaan. Dan karena banyak kecelakaan, yang mengemudi harus dirawat di rumah sakit, biaya asuransi harus bertambah, harus ada kerugian karena tertundanya produksi barang. Jikalau di total, jumlah kerugian itu lebih besar dibanding mereka beli barang yang bermutu dari Amerika. Jadi, endingnya bagaimana? Barang-barang di RRC yang semula mengabaikan safety karena mereka tidak menggubris manusia itu image atau of God atau apa. Sekarang mulai pikir, kenapa di Amerika bertahan dan kemudian tidak turunkan harganya, tetap itu. Oh karena mereka punya konsep itu. Jadi barang di RRC mulai pikir bagaimana mutunya dinaikkan, ditingkatkan. Dan ketika mereka menaikkan mutu, mutunya belum seperti di Amerika. Ini melonjak naik lagi. Mari kita belajar dari kenyataan ini. Ingin mengasihi orang lain di dalam bentuk produksi barang, kita melakukan hal yang bermutu. Kalau Anda menjadi orang dipercaya untuk memasak untuk MBG, kira-kira Anda akan sembarangan atau sebersih mungkin, serapi mungkin. Dan kalau tempat trinya itu kotor, apakah dicuci sembarangan dengan air keran atau air yang beres? Saya sempat melihat foto itu. Dicuci dengan air limbah, yang penting kelihatan bersih. Yang menggunakan tentu saja bisa sakit bukan? Hanya 34 yang memenuhi standar. Nah saudara, mari kita pikir, waktu kita menyatakan kasih seperti apa. Tuhan Yesus pernah berkata semacam ini. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara, kalau kita sudah menerima anugerah yang begitu besar, paket di kuadran 3, plus paket di kuadran 4. Hati kita diliputi dengan perasaan syukur, kita ingin menolong orang lain yang lebih malang daripada kita. Bukan memanipulasi demi kepentingan kita. Di India, yang tidak dipengaruhi oleh kekristenan, mereka akan pikir produksi barang semurah mungkin bagaimana? Oh anak-anak itu dipekerjakan. Mereka belum mengerti tuntutan gaji, yang mereka dapat permen atau gaji sekedarnya. Jadi mereka diperalat, dipekerjakan dengan gaji yang tidak layak, padahal mereka harusnya studi atau sekolah.
Orang Kristen yang ingin menyatakan kasih dan menyadari mereka perlu studi, perlu diperlengkapi, perlu berkembang. Tak boleh melakukan hal semacam ini. Dan saya melihat data PBB ada 138 juta pekerja anak di seluruh dunia yang diperalat, dimanipulasi semacam ini. Mari kita menyatakan kasih dengan cara yang bijak. Ya, Tuhan sudah memberikan begitu besar bagi orang yang kurang beruntung, hidupnya miskin. Jangan lagi diperalat jadi pekerja semacam ini. Mari kita menyatakan kasih. Apa yang kita bisa tolong kepada mereka. Baik Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau belum saya lanjutkan dengan beberapa slide ya. Pak, menyatakan kasih pada orang yang kurang mampu, apalagi caranya? Nah, kalau Anda startup di bidang teknologi, mungkin Anda bisa memberikan platform murah atau gratis. Jangan diberikan harga yang sama untuk perusahaan besar, konglomerasi. Tarif itu dikenakan untuk panti asuhan, panti jompo, nirlaba, ya enggak, UMKM, kasihan mereka. Nah, kalau Anda mengerti hal semacam ini, sebagai orang sudah mendapat anugerah besar, kesempatan bisnis, peluang bisnis untuk orang-orang yang tidak mampu, berikan platform murah atau gratis. Saya memiliki rekan pada waktu saya mengikuti pembinaan di Lembaga Pertahanan Nasional RI, di situ ada training, di situ saya mengenal orang Kristen yang juga mengerti hukum, dan dia menyadari ada orang-orang yang minim secara ekonomi. Apa yang dia lakukan? Dia memberikan bantuan hukum bagi orang miskin. Bagi mereka KDRT. Orang sudah KDRT nggak kepikir hukum, yang penting bagaimana, harus bagaimana. Nggak bikin, ayo kita konsultasi hukum, nggak kepikir. Nah, untuk orang semacam ini, dia inisiatif mendekati bagaimana menolong mereka. Ini bentuk aksi. Dan saya jamin jikalau dia belum merenungkan, kontras dia sudah diselamatkan dengan kebinasaan. Dia akan peduli, yang penting dapat uang, sudah cari klien-klien yang uangnya gede, perusahaan gede, dan orang miskin diabaikan. Tapi kalau kita mengerti kasih Kristus, yang di dalam keadaan penuh mengenaskan, Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita, hati kita disentuh, bagaimana saya menjangkau orang lain yang malang. Atau ini, bantuan konseling atau nasihat bagi yang krisis. Saudara, kalau saya menasihatkan, istri saya pernah menasihatkan orang kesulitan, konseling. Wah, dia kayak gimana? Dia manggut-manggut depan istri saya, di depan orang lain dia bilang, aku disuruh konseling, emangnya gua sakit jiwa? Mereka tidak sadar bahwa kami sendiri juga konseling. Waktu pacaran konseling, setelah nikah konseling, dan kemudian konseling kepada orang-orang sangat rohaniwan. Saya konselingnya pada Pak Yakub Susabda, pada Pak Tong, pada Pak Paul Gunadi. Mereka memberikan wawasan bagaimana pernikahan itu bisa tetap beres. Konseling itu bukan sesuatu untuk orang sakit jiwa. Kita juga boleh konseling karena mereka punya ilmu yang mengarahkan pemikiran kita. Dan mereka berniat menolong. Coba kalau orang-orang saya sebut tadi minta tarif. Waduh, mati aku. Sekali datang 5 juta. Aduh, lemes dulu. Udah, konflik terus begitu kan. Nah, bayangkan kalau Anda sudah punya sertifikat konselor, lalu melayani mereka yang dalam kesulitan. Anda memberikan pertolongan berdampak besar. Atau bantuan kursus atau les murah atau gratis. Ya. Nah, kita bersyukur ya, orang di GRI itu satu afiliasi dengan Mika, itu menolong orang-orang yang dalam keadaan minim secara ekonomi dan didolong dalam pendidikan. Nah, itu menjadi sesuatu yang mulia yang perlu kita terus lanjutkan. Atau yang seperti dilakukan oleh Dr. Kathy, dia sebenarnya potensi untuk langsung kerja di kota besar tapi menetapkan diri untuk di Ngabang dulu, bantuan kesehatan bagi yang krisis. Nah, saudara, mari kita pikirkan banyak orang malang sekitar kita. Dan jangan-jangan orang lagi krisis itu, orang-orang malang itu, Tuhan Yesus yang menyamar. Sehingga ketika kita menolong, Tuhan Yesus sangat berkenan. Dan seperti pertanyaan ketiga di awal tadi, jikalau Tuhan Yesus datang,
Apa yang dia lihat mengenai tindakan kasih kita? Semoga kita sedang melayani orang-orang yang terbatas, marginal. Sampai sini ada pertanyaan? Dan jangan kecil hati ya kalau kita melayani dengan perkataan, karena perkataan seperti yang dilakukan Charlie Kirk, wah itu justru diperlukan. Bahkan mungkin Anda bisa melayani di penjara, ya. Orang-orang di penjara dengan cara psikologis saja tidak cukup. Ketika di antara mereka dengar Injil, hidupnya diubah, diperbarui. Dan mereka mengalami transformasi yang luar biasa. Dengan perkataan Injil, mereka berubah, kita memberikan pernyataan kasih yang luar biasa. Jadi saudara, kita mau meringkasnya, ini dua kebenaran yang kita renungkan hari ini. Yang pertama, Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dikala kita harusnya berpotensi binasa. Yang kedua, mari kita mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akan mengajukan pertanyaan untuk Anda refleksi, renungkan. Ya, yang pertama ini. Apakah satu kebutuhan nyata di sekitar saya? Dan tindakan apa yang akan saya lakukan sebagai garam atau terang dunia? Di kuadran 3, kita adalah garam, terang, anak Allah, saudara Kristus, dan sebagainya. Yang dengan rasa syukur perlu kita ekspresikan kepada orang yang memiliki kebutuhan. Yang kedua, siapa yang terkecil akan saya temui dan layani dalam nama Kristus dalam 7 hari ke depan. Melayani tidak harus orang tua, mungkin juga orang sebaya kita sama dewasanya, atau orang lebih muda, atau remaja, atau anak-anak. Dan jikalau anak-anak di kompleks kita sudah cukup semua, mungkin anak di luar kompleks yang mungkin dalam keadaan marginal. Saya setiap kali mengingat apa yang dikerjakan Pendeta Bigman dan GRI terhadap orang-orang di Ngabang, SKM, hati saya selalu disentuh dengan keharuan. Mereka orang yang perlu ditolong. Dan kita berusaha untuk melayani orang sekitar kita.